Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang siapa itu Dokter Iblis dalam pasukan Basmi Iblis. Siapa lagi kalau bukan Tamayo ya, yang memang mempunyai peranan yang sangat penting pada saat Arch Infinity Fortress. Memang kalau sekarang ini kayak nggak berasa gitu ya peranannya, tapi nanti peranan ini akan sangat penting dalam melemahkan sang Raja Iblis, yaitu Kibutsuji Muzan. Mari kita bahas kekuatan dan memang pengalaman yang dia miliki selama hidup dengan Kibutsuji Muzan selama ribuan tahun lamanya. Langsung aja guys, check it out. Tamayo adalah seorang dokter sekaligus teman dekat dari Kamado Tanjiro. Kibutsuji Muzan mengubahnya menjadi iblis. Tamayo ini memiliki mata besar berwarna lavender dan selalu mengenakan kimono berwarna ungu tua. Semenjak dirinya menjadi iblis, matanya pun mengerut dan tampak pucat. Tamayo ini bisa dibilang sangatlah pintar. Kenapa Min bisa pintar? Karena dia ini mengabdikan hidupnya untuk meneliti iblis dan fenomena berubahnya manusia menjadi iblis ataupun sebaliknya. Yang kita ketahui kan Nezuko ini sudah menjadi iblis. Nah, Tamayo ini di sini berusaha untuk mengembalikan Nezuko dari iblis kembali menjadi manusia. Meskipun Tamayo sudah berubah menjadi iblis, tetapi dirinya ini sering menolong manusia ataupun iblis yang sedang kesakitan. Seperti yang kita ketahui, kalau iblis ini harus memakan darah. Nah, darahnya ini tidak didapatkan dengan menghabisi manusia, tetapi Tamayo membelinya dari donor untuk membuat dirinya ini tetap hidup. Bahkan disebutkan kalau Tamayo ini masih bisa mempertahankan sisi manusianya serta emosi di dalam dirinya meskipun dirinya ini sudah menjadi iblis. Meskipun Tamayo terlihat baik di hadapan Tanjiro, dia ini bakalan sangat kejam dan jahat banget saat menghadapi Muzan. Tamayo sangat puas karena berhasil membuat obat yang mengubah iblis kembali menjadi manusia, dan itu disuntikan kepada Muzan. Hal itu akan memperlambat regenerasi Muzan dan melemahkan dirinya. Muzan mengatakan kalau sifat Tamayo yang asli ini memang sangatlah jahat dan ganas. Sebelum akhirnya menjadi wanita yang bijaksana dan care banget sama manusia lainnya. Ratusan tahun yang lalu, Yorichi ini pernah bertemu dengan Tamayo dan Muzan. Pada saat itu Tamayo memanglah patuh dan nurut banget sama si Muzan sengklek ini. Ya, Tamayo pun beranggapan kalau Yorichi pun mustahil gitu ya bisa mengalahkan Muzan. Setelah melihat kekuatan Yorichi yang sangat dahsyat dengan teknik penapasan mataharinya, ada secercah harapan kalau Muzan ternyata mempunyai kelemahan dan bisa dikalahkan. Tamayo pun pada saat itu bertekad untuk membalaskan dendam keluarganya. Tidak banyak yang diketahui tentang Tamayo saat dirinya ini menjadi manusia. Yang jelas, dirinya ini sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan. Sebelum menjadi iblis, Tamayo ini jatuh sakit dengan penyakit yang mengancam nyawa. Saat itu pun dirinya ini mulai mencari pengobatan kesana kemari. Hingga akhirnya bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Muzan pun akhirnya mengobati Tamayo dengan menyembunyikan niat busuknya untuk mengubahnya menjadi iblis. Pada saat menjadi iblis, Tamayo pun menghabisi seluruh keluarganya secara tidak sadar, termasuk suaminya serta anak-anaknya. Belum lagi nih ya, anak-anak pun dihabisi, bahkan manusia yang hidup di kota pun memang Tamayo habisi secara tidak sadar. Setelah sadar dengan apa yang dia lakukan, Tamayo ini jatuh ke jurang keputusasaan dan bersumpah akan menghabisi Muzan suatu saat nanti. Suatu malam, Muzan, Tamayo, dan Yorichi ini bertemu di suatu tempat. Setelah melihat pertarungan antara Muzan dengan Yorichi, Tamayo terpukau dan kagum akan kekuatan basmi iblis terkuat itu. Melihat Muzan dikalahkan dan hampir dihabisi oleh Yorichi, semangat Tamayo dalam membalaskan dendam keluarganya ini bangkit kembali. Muzan pun kabur dengan memisahkan bagian tubuhnya ke berbagai tempat untuk membingungkan Yorichi. Tamayo pun memohon kepada Yorichi agar mengampuni hidupnya karena dirinya ini ingin sama-sama balas dendam juga kepada Muzan. Pada akhirnya Muzan melarikan diri
dan Tamayo pun tidak pernah bertemu dengan Muzan dalam waktu yang sangat-sangat lama. Setelah beberapa tahun, Tamayo mendapatkan kembali kewarasannya dan melanjutkan kehidupannya, mempelajari berbagai ilmu kesehatan untuk penyembuhan iblis. Sekitar 200 tahun yang lalu, Tamayo bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Yushiro. Yushiro ini dulunya adalah manusia yang sakit-sakitan dan tidak tahu harus kemana. Dengan persetujuan darinya, Tamayo pun berhasil mengubah Yushiro dari manusia menjadi iblis dan mengangkatnya menjadi bawahan atau bisa dibilang juga kayak asistennya gitu ya. Tanjiro menilai Tamayo ini sebagai iblis yang baik. Meskipun dirinya hidup sebagai iblis, tetapi dirinya ini mempunyai kebencian yang amat sangat mendalam terhadap Kibutsuji Muzan. Selain itu pun Tamayo tidak berusaha meningkatkan populasi iblis, tetapi menawarkan transformasi sebagai pilihan bagi mereka yang sekarat dan tidak bisa hidup lagi. Tanjiro bertanya, apakah ada cara nih supaya iblis kembali menjadi manusia? Sebenarnya ada beberapa cara menurut Tamayo gitu ya. Yang pertama, harus mempunyai sampel darah iblis yang kuat seperti 12 iblis bulan untuk diteliti. Dan yang kedua, kesempatan untuk mempelajari darah Nezuko. Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada saat art penempa pedang, penelitian Tamayo ini akhirnya membuahkan hasil. Dirinya beranggapan, alasan Nezuko ini belum mendapatkan kesadarannya sebagai manusia dikarenakan sel Nezuko ini lebih memprioritaskan ketahanan terhadap matahari. Dan terbukti benar gitu ya teorinya, Nezuko pun menjadi iblis pertama yang kebal terhadap sinar matahari saat melawan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Tamayo bakalan muncul sekali lagi saat penyerangan Muzan ke kediaman Ubuyashiki, di mana dirinya menyelinap dan bisa melemahkan Muzan dengan Kekijutsu miliknya, disertai obat yang dapat mengubah iblis kembali menjadi manusia lagi. Sekarang mari kita bahas kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tamayo sampai terbaru di manganya. Pertama, medical skill. Tamayo ini telah menunjukkan bagaimana dirinya ini sangat terampil dalam membuat penelitian, mulai dari mengubah tubuhnya sendiri, sehingga dirinya dapat bertahan hanya dengan sedikit darah saja. Mengubah Yushiro menjadi iblis, serta membantu Shinobu Kocho dalam memenuhi tubuhnya yang diisikan dengan racun Wisteria untuk melemahkan sang iblis bulan atas nomor 2 Douma. Kedua, Kekijutsu. Tamayo ini bisa membuat ilusi di sekitarnya dan membuat pikiran seseorang rusak. Dengan teknik ini, Tamayo pun bisa menghentikan iblis Muzan untuk sesaat. Tiga, Wakuchi. Tamayo ini bisa membuat aroma yang buat lawannya ini merasakan halusinasi dengan menciptakan bunga-bunga yang indah di pikiran mereka. Selain itu pun, Tamayo juga bisa membuat orang-orang mengakui kebohongannya dan tidak lagi menyimpan rahasia. Keempat ataupun terakhir ada Flash Seed. Tamayo ini bisa membuat benih yang kemudian tumbuh menjadi pohon raksasa yang berduri. Teknik ini cukup kuat untuk menghentikan Muzan meski hanya sebentar saja. Sekian bahasan video kali ini tentang pembahasan Tamayo yang merupakan dokter iblis dalam pasukan Basmi Iblis. Dirinya ini memang bergerak di balik layar gitu ya, dalam menciptakan toksinnya atau racunnya Shinobu. Terus beberapa pasukan Basmi Iblis pun memang didukung sama dia, seperti Kagaya yang memang sudah menerapkan jebakannya juga. Itu semua adalah rencana Tamayo ya, yang memang digunakan untuk melemahkan Muzan nantinya. Memang kalau kalian ada masukan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton habis sampai beres videonya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys, karena ini bukan kartun. Goodbye.